Selamat bertemu kembali dengan saya, Moses Laksono Singgih. Kali ini saya akan menjelaskan menghidupkan siklus penjaminan mutu. Menghidupkan artinya semestinya siklus penjaminan mutu itu dilaksanakan dengan baik. Tetapi banyak perguruan tinggi yang siklus penjaminan mutunya tidak hidup. Sehingga saya ingin menjelaskan seharusnya siklus penjaminan mutu itu dilaksanakan dengan baik. Caranya nanti saudara dengarkan sampai akhir video ini. Penjaminan mutu itu bukan garis finish akreditasi, melainkan roda penggerak kinetik yang tidak boleh berhenti. Saat kertas mengalahkan proses, artinya apa? Kekurangan fundamental institusi saat ini bukanlah pada penyusunan dokumen, artinya bahwa penyusunan dokumen itu hampir pasti atau kebanyakan sudah bagus, ya. Tetapi siklus penjaminan mutunya itu terhenti setelah akreditasi. Dokumen penjaminan mutu ini hanya dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan akreditasi. Nah, penjelasan kali ini saya ingin mengatakan apa manfaat dari penjaminan mutu yang sesungguhnya. Ya, jadi saat ini sebagian besar, bukan saya tidak mengatakan semuanya, penjaminan mutu berhenti pada dokumen. Penjaminan mutu dikerdilkan menjadi proyek reaktif 5 tahunan atau 3 tahunan menjelang kedatangan asesor atau validator untuk akreditasi. Itu evaluasi yang tidak baik. Evaluasi semu, ya, dari audit mutu internal sebagai salah satu proses penjaminan mutu. Dijalankan sebagai formalitas tanpa tindak lanjut pengendalian. Lebih-lebih sebagian atau saya bisa mengatakan sebagian besar itu dilaksanakan tidak dengan jujur, ya. Sehingga ya hanya melakukan gitu untuk akreditasi. Dampak fatalnya adalah mutu tridharma perguruan tinggi itu stagnan, ya, berhenti, tidak ada peningkatan. Lulusan kehilangan relevansi dengan dinamika global. Global saat ini sudah berkembang sangat sangat cepat, tetapi perguruan tinggi yang tidak menjalankan penjaminan mutu, tidak menghidupkan penjaminan mutu, itu tidak bisa mengikuti perkembangan global ini. Ya, paradigma yang kurang baik yang sebelah kiri dan yang kanan baik. Ya, jadi kita perlu berubah dari status saja atau yang stagnan menjadi siklus yang kinetik. Ya, penjaminan mutu sejati membedakan institusi yang sekedar bertahan dengan institusi yang tumbuh melampaui standar. Pernyataan-pernyataan melampaui standar seringkali hanya tulisan, ya, dokumen saja. Yang stagnan, orientasinya pada penyusunan borang atau penyusunan LED, malah yang saya perhatikan pada saat saya melakukan akreditasi. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa saya menjadi asesor BAN PT saat itu sejak tahun 2023. Tahun 2027 saya menjadi asesor untuk akreditasi institusi, itu yang tahun pertama kali diadakan. Dan karena itu sampai sekarang saya menjadi asesor untuk lam teknik dan evaluator untuk IABI. Ya. Nah, yang stagnan itu hanya 5 tahunan atau 3 tahunan. Kalau zaman sekarang ada yang 3 tahunan. Untuk lam teknik ada yang 3 tahunan. Eh, IABI juga ada yang ada 2 tahun berikutnya dievaluasi lagi karena tidak memenuhi persyaratan maksimal. Ya, targetnya adalah mengejar status akreditasi. Yang betul adalah fokusnya adalah validitas data di perguruan tinggi. Dat PDDikti
Pak data pada PDDikti ya. Sifatnya operasional, jadi sehari-hari. Proaktif sebelum itu terjadi kita pikirkan. Siklikal tahunan ya. Sehingga penjaminan mutu itu menjadi budaya mutu. Budaya itu artinya sudah dilakukan oleh semua orang yang terlibat, baik dosen maupun karyawan, tendik, ataupun mahasiswa ya. Seakibatnya lulusan akan jadi unggul ya. Siklus PPEPP. Nah, ini harus dilaksanakan ya. Menetapkan standar tanpa evaluasi dan pengendalian adalah kebijakan yang mati. Ya, tadi hanya untuk syarat saja. Penetapan dan pelaksanaan. Jaminan mutu dilaksanakan biasanya terpenuhi. Janji penjaminan mutu itu biasanya terpenuhi ya. Penetapan dan pelaksanaan. Jadi ini adalah penentuan ya, penentuan standar. Nah, lalu dievaluasi. Evaluasi ini dilaksanakan dengan audit mutu internal. Nah, yang saya perhatikan sekali lagi beberapa atau sebagian besar itu penetapan standar ini tidak dievaluasi atau evaluasi ini tidak berdasarkan standar yang ada. Pokoknya dilakukan audit mutu internal. Standarnya apa? Ya dicari-cari begitu ya. Lalu setelah ini standarnya ditemukan, dievaluasi, dilakukan pengendalian. Intervensi langsung oleh pimpinan saat standar gagal tercapai. Titik yang paling sering diabaikan institusi. Jadi pada saat saya akreditasi, saya tanyakan mana yang dilakukan oleh pimpinan. Nah, seringkali yang dilakukan ini tidak berdasarkan evaluasi atau tidak berdasarkan AMI, tetapi yang kurang menurut evaluasi pimpinan. Nah, ini seringkali disebut dengan pemadam kebakaran. Jadi, ayo salah, kurang apa. Akreditasi dibandingkan dengan peningkatan internasional gitu ya. Jadi ini seringkali tidak berdasarkan penjaminan mutu atau standar yang harusnya ditetapkan ya. Setelah pengendalian ini bukan pelaksanaan tapi peningkatan ya. Ini peningkatan. Mengangkat batas standar setelah target terpenuhi. Ya, jadi setelah target terpenuhi dikendalikan ditingkatkan sehingga menjadi lebih baik. Ya, integrasi siklus mutu pada core business. Jadi bukan hanya pada saat akreditasi. Penjaminan mutu bukanlah departemen yang terisolasi, ia adalah cara kerja operasional yang menjiwai Tridharma. Jadi bukan sekali lagi bukan hanya pada saat akreditasi tetapi harusnya melaksanakan Tridharma ini. Baik pendidikan maupun penelitian maupun pengabdian. Kita lakukan penjaminan mutu yang sebenarnya ya. Evaluasi masa tempuh studi, kurikulum, relevansi capaian dengan capaian pembelajaran, fleksibilitas dan adaptasi lingkungan, pengukuran mutu, keluaran riset, pemanfaatan lisensi terbuka, ya, kontribusi terhadap visi institusi. Ini untuk penelitian. Untuk pengabdian ke pemantauan kemanfaatan nyata bagi masyarakat, serta capaian target dampak perguruan tinggi. Ya, peta jalan eksekutif mengkalibrasi ulang sistem. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, pimpinan perguruan tinggi mohon dipikirkan menghidupkan kembali, mengkalibrasi ulang sistem penjaminan mutu yang telah dilaksanakan. Kepemimpinan puncak harus merestrukturisasi SPMI dari beban administrasi menjadi alat kemudi strategis. Ya, ini yang banyak terjadi saat ini. Ayo pokoknya melaksanakan. Lalu setelah itu ya sudah dilaksanakan, akreditasi sudah selesai gitu ya. Audit realita evaluasi, jalankan AMI secara radikal dan jujur.
akui secara terbuka area yang masih di bawah standar nasional dikti. Ya, ini seringkali terjadi bahwa yang penting di dokumen terlihat baik gitu ya. Fokus Satgas Pengendalian, bentuk satuan tugas respon cepat atau task force murni untuk mengeksekusi rekomendasi pasca evaluasi. Jadi setelah dievaluasi dengan jujur ya keadaan sesungguhnya lalu diperbaiki. Setelah itu kita lakukan digitalisasi. Ini untuk mempercepat penelusuran kembali, integrasikan sistem informasi internal kampus secara real time dengan PD Dikti. Ya, jadi perlu digitalisasi. Beberapa perguruan tinggi yang saya datangi, lalu saya tanyakan, mana traceability-nya, mana ada masalah, dicatat semua, iya gitu ya. Kalau dibukukan sekitar 500-600 halaman laporan 1 tahun. Tapi pada saat saya tanya, mana standarnya, mana hasil AMI, mana evaluasinya, dicari-cari-cari dan tidak ketemu. Nah, itu yang harusnya tidak terjadi kalau kita melakukan sinkronisasi dengan digitalisasi. Ya, kesimpulannya adalah kualitas institusi yang unggul bukanlah kebetulan, tetapi dirancang melalui siklus akreditasi yang tidak pernah mati. PPEPP tadi ya. Mutu adalah siklus bukan status. Tinggalkan orientasi kerja borang atau sekarang LED 5 tahunan. Implementasikan kedisiplinan harian pada siklus PPEPP. Ini dituliskan siklus harian. Jadi bukan siklus 5 tahunan, bukan ya. Data adalah mata uang baru. PD Dikti kini mendikte automasi, kelayakan institusi, akurasi data internal adalah harga mati. Untuk mengevaluasi yang sesungguhnya, pelampauan adalah target fundamental. Jangan berhenti pada pemenuhan standar SNDikti, tetapi perbaiki sehingga terjadi pelampauan yang sekali lagi sesungguhnya. Rancang standar otonom perguruan tinggi yang memaksa institusi dalam tanda kutip untuk melampaui batas. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Jika ada pertanyaan atau diskusi, silakan menghubungi saya di moses@gmail.com. Semoga penjelasan saya bermanfaat dan diimplementasikan sehingga perguruan tinggi Bapak Ibu Saudara bisa meningkat dengan sesungguhnya.